baru dapat tema santri dan apa tadi? Digital santri. Oh, prestasi santri di era digital gitu ya. Itu baru dapat temanya barusan mau berangkat. Tetapi kemarin dikasih tahu apa temanya yang ada di benak kepala saya cuma santri dan era masa kini gitu. Jadi saya bikin surat coretnya kurang lebih begini. Santri dan modernisasi. Kira-kira masih nyambung gak dengan dunia digital? Masih. Kenapa masih nyambung? Hah? Kenapa antara modernisasi dengan digital itu masih nyambung? Karena zaman modern ini perlu digital. Oke. Yang perempuan ada yang bisa mewakili kenapa antara modernisasi dengan digital ini masih nyambung? Karena dia alam modern, banyak terhubung dengan hal-hal yang bersifat digital. Oke lah. Tapi kalau secara bahasa yang namanya digital itu apa? Itu digit. Digit itu bukan digigit ya. Digit itu angka. Semuanya akhirnya bisa dihitung. Di era digital semuanya bisa dihitung dan dibuat mudah. Dulu kitab-kitab itu kayak gini semua. Tandel, Badera tiba bawa, bawa 10 itu udah harus bawa tas yang gede. Kalau di era digital, kitab seperti ini itu sudah di-scan, dikumpulkan dalam satu file, bahkan segede ini itu bisa menampung berapa ratus bahkan jilid buku atau kitab sebal ini. Nah itu kalau era digital ini atau era modern ini kira-kira itu memudahkan atau menyulitkan? Kenapa memudahkan? Lebih praktis, lebih efektif, lebih ringan dan lain sebagainya. Tapi benar nggak nanti faktanya itu lebih memudahkan? Jangan-jangan ketika semuanya sudah mudah diakses, penyakit berikutnya itu ada timbul. Malas misalnya, daripada buka kitab di HP, ini buka Facebook. Daripada buka buku yang tebal itu di HP, ini buka Mobile Legends dan lain sebagainya. Yang tadinya harusnya memudahkan, ternyata malah jadi menyulitkan anak karena ada perkara lain yang membuat kita akhirnya tetap tidak membuka itu. Meskipun semuanya sudah sangat mudah diakses. Kayak itu salah satu fenomena. Itu nanti kalau memungkinkan kita bahas. Tapi saya ingin sampaikan terlebih dahulu soal santri dan modernisasi. Ini ada dua kata yang berbeda. Satu santri, dua modernisasi. Karena di luar sana masih ada anggapan yang namanya santri itu tidak modern. Yang namanya santri itu pulen gitu ya. Eraan, terus apa lagi? Ketinggalan zaman. Yang namanya santri itu karakter. Yang ketawa lebih keras biasanya iya. Tapi kita cek, oke ini judulnya ya, santri dan modernisasi. Berarti santri kaitannya dengan alam masa kini. Santri yang harus gimana sebenarnya kita ini ditunjuk? Kalau saya mungkin santri bahula. Nantinya santri nanti apakah ngadon ngaji, apakah ngadon apa? Kalau saya sih percaya teman-teman ini di sini itu ngadon ngaji. Sedikit gitu ya, banyaknya nggak tahu ngadon apa. Tapi kalau yang di sini yang hadir santri semua atau bukan? Hah? Laki-laki santri semua di sini. Tapi sekolah di luar gitu. Atau ada yang kesininya itu malam aja, ngalong. Enggak, santri semua. Oke, clear tadi. Di sini perempuan santri semua atau enggak? Santri semua. Oke, good berarti ya. Nah, santri harus seperti apa di alam modernisasi, di alam masa kini? Ini nama saya, Maya S. Tebino.
eh, kebetulan masih aktif di dunia jurnalistik sampai sekarang lah ya, dari tahun 2009. Jadi kalau ditambahkan atau dihitung 2021 dikurangi 2009 berapa? Lumayan lah, udah 12 tahun berarti aktif berkecimpung dalam dunia jurnalistik. Apakah dunia jurnalistik itu nanti nyambung dengan dunia santri? Ini juga nanti kita lihat. Boleh digeser. Ada yang tahu santri itu apa? Apa? Orang atau sekelompok orang yang memperdalam ilmu agama. Oke. Secara umum begitu ya, semua sepakat ya. Bagaimana kalau orang memperdalam ilmu tenis meja di sekolah? Apakah itu santri? Bahkan dia menginap di sekolah. Di usia SD lebih ke usia SMA dia mah bisa sekolah, sareng lagi didinya. Dan memperdalam ilmu tenis meja. Itu santri atau bukan? Terus apa itu namanya? Hah? Tukang diajar tenis meja lah dulu ya, terlepas dia mau nginep kayak enggak. Oke. Terus tiba-tiba sekarang posisinya dibalik. Ada orang diam di pesantren, tapi dia mau nggak pernah ikut ngaji, ikut apa nggak liwat lah hukum. Nan sare di dinya sarua. Itu santri atau santri? Santri kalau kita cuma ngurus gitu, santri atau bukan? Santri naon? Itu bisa jadi jurusannya kastrologi karena bagian memperdalam tentang ilmu bagaimana cara mengolah kastrol yang baik. Tapi apakah itu mau disebut santri? Santri. Hah? Katanya tadi santri itu adalah orang yang memperdalam ilmu agama sampai selesai. Nah persoalannya adalah kalau tempat memperdalam ilmu agama itu pesantren. Sementara ada orang yang dia betul dia menjadi pesantren, tapi sekali lagi pesantren itu dia ngaji. Ngadon ngaliwat ya kumpul. Apakah itu juga santri? Bagi yang sok ngaliwat, bagian tukang ngaliwat pasti dia akan mendeklarasikan bahwa itu santri. Karena itu saya. Iya ngaji santri. Oke, tapi kita cek nanti. Kita lihat dari sisi historisnya, dari sisi bahasanya. Santri itu ternyata berasal dari bahasa Sanskerta. Bahasa apa? Sanskerta itu bahasa mana kira-kira? Hah? Bahasa Yunani. Oke, terus ada lagi bahasa mana? Hah? Yang pasti itu bukan dari bahasa lokal di sini. Karena bahasa Sanskerta itu diyakini berasal dari India. Itu berasal dari bahasa Sanskerta dari kata sastri. Nah, sekarang boleh. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan. Ini yang poin pertama, bahwa kata sastri itu berasal dari bahasa Sanskerta. Katanya itu sastri, santri ya, berasal dari bahasa Sanskerta yang katanya itu sastri. Yang masih satu rumpun dengan sastra. Pernah mendengar kata sastra? Apa itu sastra? Terkait puisi, lupa sekali itu kan sastra lah gitu ya. Terkait tulisan-tulisan yang bagus tentang sajak dan lain sebagainya. Nah ini masih juga satu rumpun dengan sastra yang kemudian dipahami bahwa sastra itu kan biasa kalimat-kalimat untuk bijak. Dia selalu bersikap rendah hati, terlebih kepada siapa? Kepada orang-orang yang di atas usianya misalnya, atau kepada siapapun. Dia akan selalu berendah diri. Ayam sok itu? Karena beda ya, antara rendah hati dengan minder itu beda. Ada nggak? Mang Atif Payung? Atau gimana gitu ya? Kepedean itu beda. Antara tidak pede dengan minder, antara tidak pede dengan rendah hati itu beda. Kalau rendah hati itu dia percaya diri, tetapi bahwa mendahulukan orang lain,
yang dirasa menurut dia lebih baik, silakan. Ngan lamun kapaksa-paksa teuing kudu kaharep ayo. Nah gitu. Beda antara rendah hati dengan minder. Santri tidak boleh minder itu, eraan itu nggak boleh. Tetapi rendah hati itu harus. Pengetahuannya jadi kacau. Nah, santri itu tidak begitu. Karena santri akan berpandangan bahwa antara agama, negara, dan pemerintah itu nyambung. Wal ayah tiba-tiba ngomong di panggung, kita harus lawan karena negara ini tuh, maka kita harus bom, kan kayak gitu ya. Nah itu yang nggak boleh. Mereka yang melakukan bom bunuh diri dan lain sebagainya itu bukan santri dipastikan. Dia hanya mendapatkan ilmu pengetahuannya bukan di pondok pesantren, tapi di internet atau di YouTube atau di Kiai Haji Google gitu ya, dan lain sebagainya. Santri itu pasti tidak begitu, karena santri akan selain punya akidah yang kuat, dia juga cinta terhadap agama, negara, dan bangsa. Bahkan ada akhirnya yang menjadi menjadi spirit bagi kaum santri itu adalah hubbul waton minal iman. Artinya apa? Cinta tanah air sebagian daripada iman. Sehingga menjadi tidak sempurna iman seseorang kalau dia tidak terbercik dalam hatinya cinta terhadap tanah air. Tanah air itu apa? Yaitu tanah tempat di mana kita dilahirkan dan tempat di mana kita hidup. Bahkan mungkin tempat di mana kita meninggal. Pendiri organisasi Nahdlatul Ulama yang menjadi pelopor spirit hubbul waton minal iman yang tadi, yang menggelorakan tentang pentingnya menjaga dan membela Nusantara pada saat di akhir zaman penjajahan. Beliau berpendapat gampang supaya diaku menjadi santri beliau itu, meskipun kita tidak pernah langsung ngaji ke beliau, tapi dia pernah menyampaikan bahwa siapa yang mau mengurus NU, aku anggap dia santri. Barang siapa yang menjadi santriku, saya doakan husnul khotimah bersama anak cucu.